Indonesia. Sudah hadir ada Kang Emil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang Emil? Harus sehat, disehat-sehat, pasti sehat. Apalagi dalam situasi begini, pemimpin harus menampilkan sisi tersehat dan teroptimisnya. Doain aja lah, ya. Insya Allah semangat. Pokoknya semuanya harus sehat. Kang, tadi saya ngeliat jadwalnya, kayaknya sibuk banget. Nggak ada work from home nih, nggak ada pengurangan jam kerja nih, Kang. Jadwal sama sibuknya hanya mayoritasnya di lingkungan rumah dinas, pengiriman barang ke rumah sakit, kemudian mengkoordinasikan rapat tadi dengan Pak Wapres, kemudian ada live, termasuk sekarang juga. Memang bangun tidur, lihat corona, mau tidur, dengar corona. Baca koran, corona. Ngobrolin IG live juga corona. Aduh, pusing. Corona semuanya. Rindu dengan kenormalan di masa lalu. Mudah-mudahan cepat selesai, insya Allah. Tapi Kang Emil, ini ada netizen dari Kuningan, dari Sukabumi, dari Bogor, dari Bekasi. Boleh disapa dulu, Kang Emil? Ya, buat netizen dari CNN Indonesia dan follower saya juga yang mengikuti. Alhamdulillah dengan teknologi kita didekatkan, ya mungkin banyak yang bisa lihatnya hanya di media sosial. Mohon maaf agak mengkilat. Mudah-mudahan semua yang lagi menyimak berarti sedang sehat kan, sedang berada di rumah. Bagi yang lagi belajar, mudah-mudahan beres kerjaannya dan belajarnya. Bagi yang rada-rada bete, kita cari hiburan-hiburan. Yang penting taati aturan pemerintah. Pemerintah itu niatnya sangat-sangat mulia, sangat baik. Pasti ada kekurangan, nggak ada masalah. Tapi kami ini orang-orang kerja, ya mencari solusi. Mungkin kadang-kadang solusinya nggak pas, mohon maaf. Tapi terus kita perbaiki sampai kita menemukan cara yang kenapa? Karena saya juga punya istri, punya anak, khawatir juga sama. Hanya beda karena jabatan, punya tanggung jawab lebih, harus memberikan informasi, mengatur, mengambil keputusan. Ya saling mendoakan lah, kira-kira begitu. Ya. Kang Emil, ini kan udah sebulan nih sejak pemerintah pusat mengumumkan ada kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus pertamanya kita inget banget, Kang. Asalnya dari Depok, Jawa Barat. Hingga kini bahkan persebarannya di wilayah yang terintegrasi dengan kota Jakarta juga ikut meningkat, Kang Emil. Nah, evaluasi percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat sampai saat ini seperti apa, Kang Emil? Ya, kita bicara data ya, supaya cara diskusi kita sangat terukur. Dari semua yang diumumkan oleh pemerintah, itu 2/3-nya ada di Jabodetabek. Jadi kalau Jabodetabek ini kompak, maka 70% persebaran COVID ini bisa kita selesaikan sama-sama. Nah, semua tidak punya pengalaman, semua bikin asumsi lockdown, tidak lockdown, dan sebagainya. Semua ada konsekuensinya. Tidak semua lockdown berhasil. Di India lockdown chaos, gagal, tidak disiapkan dulu yang namanya jaringan pengaman sosial, sembakonya tidak jelas, dan sebagainya. Jadi, saya paham betul niat mulia Pak Jokowi mencari pilihan yang terbaik. Korea Selatan tidak lockdown juga, tapi tesnya masif. Nah, kita sedang mengajar ke rute itu. Jadi, kita masifkan tes seperti Jawa Barat, dan akhirnya kan ditemukan banyak breaking news kan hari ini, yang positif-positif oleh rapid test, yang tentu harus dikonfirmasi. Tapi minimal, berita buruk ini memberikan kita kenyataan yang jelas gitu. Jangan kita menganggap nggak ada, padahal ada, dan kita tidak tahu adanya di mana. Nah, jadi kita ingin mensinkronkan, khusus untuk Jabodetabek ini harus satu suara. Maka saya mengikuti pola biar Jakarta yang di depan lah kira-kira kalau untuk Jabodetabek ya. Kalau kata Jakarta kiri, ya maka Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi ke kiri. Kata Jakarta ngerem, maka Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi ngerem. Tapi di luar Bodebek kan saya ada 20-an kota kabupaten lagi, ada Bandung, ada Pangandaran. Itu sama sekali beda. Jadi nggak bisa dengan pola Jakarta. Nah, oleh karena itu, tugas kita yang sekarang pemerintah adalah selain menangani yang sudah sakit, kita memperbanyak tes, Mbak. Sudah 60.000 alat tes saya kirimkan ke 27 daerah. Sedang diproses, ya supaya akhirnya seperti Korea Selatan itu penduduknya 51 juta,
Yang dites 300.000. Nah, Jawa Barat penduduknya juga sama, 50 juta. Mudah-mudahan kita bisa ngetes 100-100 ribu juga. Per hari ini baru 60.000. Jadi semakin banyak di waktu yang cepat saya berpikir kreatif agar dengan sebanyak-banyaknya itu kita menemukan lagi kan klaster-klaster. Kemarin kan klaster Sukabumi mungkin Mbak monitor ya. Ditemukan skala besar, klaster gereja di Bandung dan sebagainya. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Nah, yang saya khawatir sebenarnya cuma satu, itu orang mudik, Mbak. Mudik ini kan pergerakan fisik. Dan virus corona ini tidak selalu bergejala atau disebutnya asimptomatik kan gitu ya, orang atau OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini sudah terbukti. Kemarin ada ibu-ibu sepuh sehat tiba-tiba sekarang positif corona. Itu ya? Iya, karena didatengin anaknya dari Jakarta. Kemudian ada yang mudik ke Bandung, istri seorang suami dites dianya positif juga dari Jakarta. Ini baru 2 sampel ya yang saya bisa temukan. Padahal yang mudik sudah 70.000. Jadi kalau ini tidak ditahan, kami kesulitan untuk melakukan tracking. Oleh karena itu saya himbau kepada warga dari Jakarta sekitarnya jangan mudik dulu. Kalau alasannya tidak punya pendapatan karena turun, sudah diputuskan kan, yang KTP DKI itu ditanggung Pak Anies, yang perantau tidak ber-KTP DKI, yang tidak mudik itu ditanggung oleh pemerintah pusat, kira-kira begitu. Nah, saya menanggung yang miskin baru di Jawa Barat. Itu kan ada kurang lebih 500.000 rupiah, harus nyiapin 3,2 triliun, mulai minggu depan kita cicil dalam bentuk sembako dan lain-lain. Oke, Kang tadi sempat menyebutkan udah mulai rapid test sampai sekarang, bahkan per hari ini ada 60.000 rapid test yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat di seluruh daerah gitu. Prosesnya seperti apa, Kang? Orang-orang ini harus punya indikator apa untuk bisa melakukan rapid test? Oh, saya kan sudah sosialisasikan dari minggu lalu. Ntar dulu, ini masih mengkilat ya. Tetap kasih. Memang ini perawatan jadi susah. Jadi kita bagi 3 kategori ya, Mbak. Barang siapa Anda ODP, itu harus dites. Barang siapa Anda PDP, wajib dites. Kalau Anda keluarga dari PDP, keluarga pasien, kalau Anda tetangga dekatnya, teman dekatnya, wajib dites. Kalau Anda dokter dan tenaga kesehatan yang lagi di lini depan, wajib dites. Itu namanya golongan A, Mbak. Nah, golongan B adalah yang profesinya, interaksi sosialnya tinggi. Petugas bandara, kan begitu ya. Kemudian petugas imigrasi, para ulama yang banyak berinteraksi. Anggota dewan masuk golongan B karena banyak rajin turun ke bawah berinteraksi, itu masuk golongan B. Kalau golongan C, siapa saja yang merasa nggak enak badan, punya kecurigaan, bisa dites. Jadi sebenarnya memang tidak untuk semua orang. Jadi Korea Selatan itu sebagai contoh terbaik sedunia ya oleh WHO, dia kan nggak ngetes 51 jutanya, yang diates hanya 300.000. Berarti 0,6% itu sudah ketemu petanya. Nah, Jawa Barat itu sedang dalam proses itu mencari peta seperti Korea Selatan yang menemukan dalam 2 minggu mengetes dengan 15.000 tes per hari. Kita alat masih terbatas, semua terbatas. Tapi rutenya sudah sama. Di suatu titik kita akan memetakan Jawa Barat, ketemu langsung blokade, isolasi. Akhirnya sudah, berarti peta Jawa Barat adalah itu. Asal jangan diganggu oleh pemudik. Teori ini bisa bubar. Jadi tolong CNN, saya titip ya sebagai kepala daerah, tolong CNN beritanya seminggu ini fokus. Jangan mudik. Kira-kira gitulah. Tapi kalau itu bisa sampai jadi top of mind, pasti akan membantu kita. Gimana, Mbak? Tapi kalau pemerintah daerahnya nyuruh jangan mudik, kita juga beritain jangan mudik, tapi pemerintah pusatnya nyuruhnya atau tidak melarang mudik, itu kumaha, Kang? Saya ada berita dari Pak Wapres, tadi kan rapat. Ternyata secara informal MUI sudah siap bikin fatwa, Mbak. Kadang-kadang ini umat lebih nurut ke ulama kan, fatwanya akan menyebut haram untuk mudik di saat pandemi.
Kalimatnya kira-kira begitu. Tapi apa kajiannya belum secara resmi lah. Nah kalau itu sudah ada, saya agak tenang karena biasanya kalau urusan-urusan maaf ya peribadatan atau budaya yang berhubungan dengan agama, ya pemerintah juga bukan ahlinya. Jadi kalau diperkuat seperti kemarin untuk tidak sholat Jumat kan begitu ya. Kalau yang menyampaikannya dari pemerintah dulu kan susah. Sempat dibully juga saya. Di demo kan diturunkan baliho tidak sholat Jumat dan lain-lain. Jangan takut Ridwan Kamil, takutlah pada Allah. Ada macam-macam lah. Nah, memang betul sih. Itu agama ya. Nah, sekarang jadi isu mudik ini saya lagi menunggu gongnya dari ulama-ulama di MUI. Kalau fatwa keluar, saya akan sebarkan insya Allah teori saya bisa mengendalikan lah tanpa dipersulit oleh yang namanya mudik. Oke. Kang, dari tadi Kang Emil mention Korea Selatan terus. Kayaknya jadi patokan gitu. Dengar-dengar baru-baru ini Jawa Barat beli sendiri alat tesnya dari Korea Selatan. Benar, Kang? Iya, jadi kan waktu kita... Jadi sebenarnya Jawa Barat itu udah lebih dulu, Mbak. Sebelum heboh-heboh yang 2 orang Depok itu diumumkan, saya kan baca-baca nih. Maka Jawa Barat itu provinsi pertama yang deklarasi siaga 1. Boleh dicek. Saya sempat dibully juga karena disanggap membuat rasa resah gitu. Padahal maksudnya kan kita harus bersiaga. Di momen itu, saya putuskan ke tim saya, cari barang yang namanya alat tes. Saya saat itu belum tahu apa itu RDT atau PCR. Pokoknya alat tes, karena baca Korea Selatan. Saya telepon Duta Besar Korea Selatan. Jadi, saya minta bantu orang-orang Hyundai, orang-orang yang saya kenal, karena wajah saya juga mirip-mirip orang Korea katanya. Jadi memudahkan komunikasi lah. Nah sehingga di momen itu kami diberi sekitar 300 unit, kemudian ITB menambahi sejumlah yang sama, sehingga kita punya 500 sampai 600. Jadi pada saat provinsi lain dan pemerintah pusat belum memutuskan untuk desentralisasi ngetes, kita udah tes duluan 500. Hasilnya Pak Bima Arya itu datang dari alat tes kita yang dari Korea. Wakil Wali Kota Bandung dari situ, Bupati Karawang, ya itu masuk peta pertama hasil alat tes yang kita beli dari Korea. Nah sekarang saya udah beli resmi lagi, jumlahnya 20.000 sudah datang di Bandung. Maka dari tadinya hanya 90-an orang yang bisa dites pakai swab, insya Allah kita bisa naik ke 400 orang per hari. Ini menurut saya ya paling cepat lah untuk ukuran Indonesia. Kang, boleh diinformasikan kepada kami, anggarannya seberapa besar untuk percepatan penahanan atau percepatan persebaran COVID-19 di Indonesia? Pengurangan persebaran. Ya, saya sampaikan, anggaran yang kami siapkan dalam rangka darurat dan pasca darurat itu 16 triliun. 16 triliun. Terdiri dari 3 triliun untuk bantuan sembako, bantuan uang, dan beli alat-alat, dan lain sebagainya. 13 triliunnya untuk proyek padat karya. Karena nanti kalau si COVID ini udah turun, kan banyak pengangguran. Nah, penganggurannya itu nanti diserap dalam proyek-proyek jalan, irigasi apa, dengan nilai total 13 triliun. Jadi 13 triliun padat karya, tapi nanti setelah daruratnya selesai, kemudian 3 triliun untuk beli alat rapid, APD, lain-lain, dan sembako dan tunai selama 4 bulan itu 3,2 triliun. Oke, Kang, ini banyak banget yang nanya di Instagram Story. Pasti kalau saya lihat 100, yang nonton 7.400. Alhamdulillah ya. Pak, ini ada pertanyaan dari Sandra Nadias. Pak, bagaimana kebijakan PSBB yang diterapkan berpengaruh untuk Jabodetabek? Coba Kang Emil dijawab. Ulangi lagi gimana? Sebentar saya buka lagi pertanyaan dari Sandra Nadias. Kang Emil, bagaimana kebijakan PSBB? Apakah diterapkan untuk Jabodetabek? Ya, tadi sudah saya jawab waktu kita diskusi. PSBB-nya Jawa Barat, tahap 1 adalah Bodebek, Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi. Tapi nunggu Jakarta. Jangan kita duluan, Jakarta enggak. Kan nanti enggak sinkron. Harus
bertepuk tangan, jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Kita bikin PSBB, Jakartanya belum, nanti kan kacau di perbatasan. Jadi tahap 1 PSBB kita adalah Bodebek sambil sinkronisasi dengan Pak Anies. Insya Allah kalau sudah connect, nyambung, itu kita sinkronkan. Artinya menunggu kode dari Jakarta, kemudian si Bodebek ini dilakukan PSBB, begitu Kang Emil? Ya nggak istilah menunggu kode, tiap hari kita sinkronisasi aja. Makanya tadi saya sampai juga ke Pak Wapres, Pak, khusus Jabodetabek ini harus satu go gitu kira-kira. Jangan Jakarta hari ini, Tangerang Selatan baru 2 hari kemudian, Bogor saya baru seminggu, kan nggak nyambung. Kalau Jakarta hari ini ya Bodebek hari ini, Tangerang juga hari ini. Siap, siap. Kang Emil, berikutnya ini di belakang saya, ini lukisan saya, Mbak. Jadi. Oh ya? Tapi kok nggak di-post di Instagram, Kang? Ini kan tiap hari hanya COVID yang ada di hati, jadi susah. Nanti aja kalau udah normal situasi. Oke. Tapi ini juga ada yang unik dari Kang Emil nih, jadi sorotan beberapa waktu lalu, Kang, tentang pengurangan gaji atau pemotongan gaji ASN, gubernur ASN. Nah, ini saya salut sih sebetulnya ya, memang harusnya ada pernyataan tegas seperti ini dari pemerintah daerah juga. Tapi indikator pemotongan ini apa ya, Kang? Sekarang gini, urusan COVID-19 ini urusan bersama, setuju nggak? Setuju kan? Kemudian siapa yang harus berkontribusi mendukung? Semua orang. Nah, sebelum saya ngajak tetangga, ngajak orang buat donasi, buat nolong, buat nyumbang, kan kita sendiri harus memperlihatkan kita juga berkorban. Jadi idenya sederhana. Kalau pemerintahnya sudah melakukan, ngajaknya gampang kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau saya ngajak-ngajak sementara kitanya terlihat cuek-cuek, tidak ada gestur, kan susah. Nah, kan sudah saya tulis adil dan proporsional. Bagi yang penghasilannya pas-pasan, nggak perlu nyumbang, nggak akan dipotong, nggak ada masalah. Bagi yang mampu, karena saya tahu dapurnya, saya minta nyumbang, ya. Dipotongnya juga ada multiple choice gitu. Anda mau nyumbang, jadi intinya tetap harus nyumbang, cuman multiple choice. Apakah A sekian paling rendah, B menengah, C lebih tinggi. Kira-kira begitu. Kalau Kang Emil dipotongnya berapa persen, Kang? Dari saya miliar mungkin, insya Allah. Alhamdulillah ya, semoga sangat membantu masyarakat Jawa Barat khususnya ya, baik yang terkena maupun tidak gitu. Karena yang tidak pun pasti terdampak gitu. Kang Emil juga kemarin dapat bantuan dari Jack Ma. Ikrip banget sama Jack Ma. Gini ya, kita orang lagi susah, siapa yang bantu, at least we say thank you. It's a very simple life lesson ya. Saya dibantu Jack Ma, terima kasih Jack Ma. Saya dibantu Yayasan Buddha Suci kan, saya posting juga, terima kasih Buddha Suci. Besok saya posting, terima kasih ke orang Swedia. IKEA mau nyumbang kasur buat Jawa Barat, kan keren. EJNM kan suppliernya banyak dari Jawa Barat. EJNM mau bikin masker kain, karena kain kan bisa nutup 70%, tapi kan rada-rada modis lah. Itu contoh, dan kita telekonferensinya ke Stockholm, jadi hari ini semua menolong. Jadi ini bukan, jadi si virus ini nggak punya paspor, nggak pilih-pilih negara. Maka ketika orang Swedia nolong, orang Tiongkok nolong, minggu depan ada orang dari Malaysia, dia punya hubungan baik dengan saya, naik pesawat pribadi, karena orang kaya, menyumbang juga. It's a beautiful thing. Jadi saya melihat kemanusiaan kita sebenarnya banyak hadir di saat-saat seperti ini. Makanya ya minimal ada nama besar Jack Ma, mudah-mudahan dia baca. Intinya saya mengucapkan terima kasih karena sumbangannya kami pakai buat ngetes, buat nolongin orang, maskernya kita pakai buat dokter di Pangandaran, di Ciamis gitu. Senang saya kalau dengar-dengar berita kayak gini daripada dengar-dengar berita-berita meninggal apa segala macam, bikin pusing, bikin sakit kepala. Kalau dengar berita kayak gini tuh kayaknya punya harapan baru untuk kita, begitu ya kan? Bapu ada saudara nama Aura Kasih enggak? Enggak. Aduh, saya orang Sunda tapi nggak ada saudara. Bu Cinta dengar, maaf. Halo Bu Cinta, assalamualaikum. Udah ke kamar lagi. Kang, ini selama keliling sebulan terakhir jalan-jalan, mantau rumah sakit, ada nggak sih cerita-cerita yang menarik atau mungkin
apa ya, buat Kang Emil tuh ini mengharukan gitu. Sebenarnya udah saya tulis, Mbak. Yang paling mengharukan itu cerita si anak kecil yang sekarang masih Dede. tinggal di rumah saya. Ya itu bukan Dede. nama aslinya lah. Saya Oh jaga iya. hak asasi manusianya. Dia terpaksa saya rawat di rumah saya karena kedua orang tuanya positif COVID, Mbak. Suaminya, istrinya, dan mereka merantau kan, dan keduanya teman dekat lah. Jadi ya saya kasih gestur itu. Anaknya juga pintar, dan bagi saya ya susah diceritain ya, soalnya tiap hari isi kepala saya itu kan problem, kesedihan, belum kemarin banjir kan, dan segala rupa. Jadi sebenarnya wajah saya ini tidak mewakili isi hati yang sebenarnya. Saya coba tidak memperlihatkan lah kira-kira begitu. Tapi kalau ditanya yang paling sedih, sebenarnya melihat anak itu terenggut kebahagiaannya sampai harus jauh karena berkarantina ini bisa sebulan, tinggal tidak lagi berpelukan, bertemu orang tuanya. Saya kira kalau saya jadi anaknya bingung mungkin ya, mencoba memahami dengan logika anak kecil kan. Terus saya bimbing berdoa juga, dalam doanya dia kangen apa dan sebagainya. Kalau dengar-dengar cerita kayak gini nih, harusnya bukan cuma Kang Emil aja, harusnya banyak sekali mungkin pejabat, pimpinan daerah juga ikut punya andil terhadap anak-anak karena makanya anak sebenarnya saya lagi punya ide, kalau mau CNN pikirin ya, mau bergabung nggak jadi media partner. Untuk apa nih Kang? Coba. Nah, programnya itu namanya Family for Family, ya. Jadi, saya lagi membuat database, maukah keluarga-keluarga mampu menolong keluarga-keluarga tidak mampu selama krisis COVID ini, ya. Jadi FFF, Family for Family. Jadi syaratnya, satu keluarga yang mampu mengasuh 2 keluarga yang tidak mampu selama 4 bulan. Berasnya, ya apa aja lah kira-kira gitu. Saya yakin kalau dikampanyekan maksimal, banyak sebenarnya orang-orang yang mampu ingin berbagi tapi bingung melakukan kebaikannya kan. Nah, kalau beli APD mungkin mereka juga ada duit tapi bingung. Tapi kalau nolongin list of the have not, kira-kira begitu, yang tidak punya, yang korban oleh ekonomi, saya meyakini katakanlah 100.000 kepala keluarga warga tidak mampu disantuni oleh 50.000 keluarga mampu selama 4 bulan, saya kira bisa. Ya, Bapu ngurusin 2 keluarga bisa. Tapi semoga ya Kang, Family for Family ini kita tampung idenya, tapi kita tahu banyak banget komunitas anak muda di luar yang justru jadi yang muda galang dana, yang muda bantu untuk lawan corona. Kita harap anak-anak muda ini bisa dengar kampanye ini Kang, yang nonton-nonton kita di Instagram ini bisa dengar kampanye ini, semoga bisa direalisasikan. Jadi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang menjadi korban dari orang tuanya yang terpapar COVID-19 bisa segera teratasi, bisa dihandle oleh anak-anak muda ini gitu ya Kang ya. Oke. Ya, zaman sekarang mah kita all out aja, Mbak. Di mana ada gagasan, kreativitas, nolongin orang, kita lakukan. Saya ini, di otak saya ya, saya bagi 3 urusan corona COVID ini. 1, urusan perawatan dan tracking. Itu 1 kerumitan sendiri yang sedang saya urus. Kedua, urusan edukasi, meyakinkan, mengedukasi masyarakat, justru ini yang paling sulit. Pemakaman ditolak lah, ada perawat diusir ibu kos, stigma lain-lain. Yang ketiga adalah urusan ekonomi. Jadi yang ada di kepala saya, urusan COVID ini selalu 3 ini. Tiap hari mikirin perawatan yang positif, mengetes yang PDP, ODP, kemudian urusan edukasi. Makanya saya posting tiap hari postingan edukasi itu bagian dari itu. Dan yang ketiga sekarang mikirin
Gimana caranya duit triliun itu sampai tidak dibohongin datanya, tidak ada yang kelewat. It's very complicated. Ini kalau boleh tantangan terbesar hidup saya sebagai pemimpin mungkin ngurusin corona ini. Mudah-mudahan lulus insya Allah. Kang, ini ada dari Ayunita Pratiwi, Papa I love you. Anaknya? Semua orang ingin diangkat menantu, jadi I say I love you. Oke, Kang, tapi kalau ngomongin soal keluarga nih, soal family, kan anak-anak Kang Emil berarti sekarang stay at home dong ya? Kerjaannya di rumah aja. Nah, kalau Kang Emil di rumah nih, ketemu mereka ngapain, Kang? Oh, justru ada hikmahnya. Biasanya saya nggak pernah ketemu anak saya. Anak saya sibuk, yang di ITB dengan aktivitasnya, yang perempuan juga sibuk. Ibu Cinta lebih sibuk dari suaminya, saya apalagi dengan jadwal dan Kita tahan sebentar, kayaknya Kang Emil ada gangguan. Nah, sekarang hasil dari work from home atau studi di rumah, anak saya tiba-tiba jadi pandai melukis, Mbak. Ini saya bawa lukisannya ya. Oh, coba. Tingali. Bagus banget. Udah gitu. Itu sama yang bunga-bunga itu punya siapa? Kalau bunga-bunga itu Kang Emil yang bikin ya? Ini lukisan anak saya yang perempuan. Hasil banyak di rumah. Jadi menghabiskan waktu buat belajar satu hal. Anak saya kan cita-citanya pengen jadi arsitek. Saya bilang kalau pengen jadi arsitek, latihan, memahami warna seperti saya di belakang, memahami bayangan, menyukai keindahan. Alhamdulillah, ternyata lukisannya lebih keren dari bapaknya. Keren banget, keren banget. Tapi kan, aduh ya Allah. Tapi kalau ngelihat anak-anak, kayaknya sih nggak bosen gitu ya, karena mereka ngelukis, mereka belajar hal baru. Tapi kalau kita lihat di sosial media nih, udah banyak ternyata anak muda yang kayaknya, aduh udah bosen dah, pengen ke mall, pengen nonton gitu. Nggak mau di rumah. Kayaknya susah untuk stay at home. Nah, kalau tips and triknya Ridwan Kamil supaya anak-anak ini di rumah, apa nih yang dilakuin? Ya, saya kira kegiatan banyak ya. Satu, beruntunglah hidup di zaman digital. Anak saya belajar dulu, ada tugas sekolah, ya kita diskusi. Kemudian dia banyak nge-YouTube. Di YouTube bisa diarahkan, bisa nonton musik, bisa belajar melukis itu dia nggak ada gurunya, itu YouTube yang ngajarin. Kira-kira begitu. Ya, kemudian kalau pagi saya olahraga, badminton, sorenya juga. Kemudian banyak ibadah tentunya, banyak menghafal surat-surat Al-Quran, ada peluang lebih besar kan. Kemudian di sela-sela bisa olahraga, bisa nonton. Netflix lagi rame, rata-rata tiap hari saya juga di sela-sela 2 telekonferensi saya nonton Netflix. The Viking sudah beres, The Last Kingdom sudah beres, banyak film-film Netflix sudah beres. Hah? Itaewon Class sudah beres belum? Apa? Itaewon Class. Oh, saya nggak terlalu banyak Korea-Koreaan dulu. Oh, enggak. Lagi senang sejarah, film-film sejarah, King Arthur dan lain-lain. Keren banget. Kalau kita ngomongin soal film, ngomongin soal Korea juga barusan. Kita main game aja gimana nih Kang Emil? Gimana? Kan tadi kita ngomongin film, ngomongin Korea-Koreaan. Ulangi lagi, Mbak. Kita main game aja boleh nggak, Kang? Oh, main game. Tanya jawab. Kan kalau di Instagram sekarang nih anak-anak Instagram ya lagi pada ikut challenge gitu, Kang, karena menghabiskan waktu lah intinya. Jadi ada challenge di Instagram namanya This or That Challenge. This or That Challenge. Jadi ini atau itu. Nah, saya akan kasih pertanyaan sama Kang Emil. Kang Emil harus jawab salah satu, ya.
Oke. Siap? Oke. Pertanyaan pertama nih. Kang Emil, habis corona selesai, mau jalan-jalan ke pantai atau naik gunung? Naik gunung. Oke. Kang Emil pilih arsitek atau gubernur? Arsitek. Arsitek. Kayaknya dari hati yang paling dalam itu, Mah ya. Oke. Berikutnya. Nah, dulu Who is pesawat inspired- lewat. Ada pesawat Oh, lewat. oke. 10 detik. Oh, Dekat lama bandara juga di sana soalnya. ya? Oh, Hah? oke. Lama juga Oke, 10 gimana? detik ya? Pertanyaan Ya. berikut. Selanjutnya. Siapa yang paling menginspirasi? Bill Gates atau Jack Ma? Jack Ma. Banget. Oke. Kang, seblak apa cilok? Black. Ih, kenapa? Karena multi rasa, multi bahan, dan favorit saya memang. Oh, Seblak sukanya, sehas ceker favorit. sering beli di mana atau dibikinin malah? Oh, seblak mah susah bikin sendiri, harus orang yang ahli. Jadi harus beli. Selanjutnya, Kang, mana yang lebih terhormat nih? Jomblo atau single? Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Jadi single aja. Karena single itu bisa, sebenarnya dia ada cinta tapi dia memilih untuk single. Itu beda. Kalau jomblo kadang-kadang memang kadang ada pilihan nasib. Oke. Tersindir ya? Enggak. Enggak, saya single berarti. Saya single. Iya, single itu memilih. Jadi waktu ada pilihan mau jadian apa mau enggak, memilih single. Makanya single itu terhormat. Terhormat ya, alhamdulillah. Berarti saya single yang terhormat. Selanjutnya, Kang. Kan tadi kita ngomongin main-main juga. Kang Emil juga pernah kita lihat di narasi main TikTok nih. Kalau Kang Emil lebih milih main TikTok atau nonton film? Nonton film, TikTok itu kan kayak orang lagi senam tapi direkam. Kan kayak senam pagi atau senam aerobik, bedanya waktunya pendek, tapi harus joget-joget. Jadi sebenarnya, tapi kalau nonton film, karena favorit saya nonton film sama keluarga. Seminggu sekali saya wajib nonton film. Selama corona ya nggak pernah ke bioskop lagi, jadi saya merindukan nonton layar lebar, luar biasa. Ih, saya pun. Oke, selanjutnya. Lebih seneng dibilang mirip Hyun Bin apa Song Joong Ki? Nggak mirip dua-duanya, tapi kalau ada yang mengira saya Sun Joong Ki, saya sangat terhibur dan terhormat. Bu Cinta ya yang bilang gitu. Tapi ini pengalaman, Mbak Pu. Waktu saya kerja di Hong Kong, saya kan pernah kerja di Hong Kong. Wajah saya ini sangat fleksibel, kan agak sipit-sipit lah ya. Pernah disangka orang Jepang. Datang ke Hotel Grand Hyatt di Jakarta, disambut dengan bahasa Jepang pernah. Zaman-zaman belum jadi pejabat. Pernah disangka orang Thailand. Ke Manila diajak ngomong Tagalog gitu kan. Di Hong Kong disangka orang Malaysia. Jadi disebut Sun Joong Ki, ya saya terima aja. Kalau itu membahagiakan banyak orang. Yang penting bukan mirip Choi Siwon, jauh Bapak mah. Oh, jauh. Jauh. Oke, selanjutnya ini Kang Emil suka bubur nggak? Bubur Cirebon. Lu apa? Suka bubur nggak? Bubur Cirebon. Saya belum pernah bubur Cirebon. Kalau bubur ayam tiap pagi seminggu 4 kali saya makan bubur ayam. Oh, Kalau di Bandung oke. kan bubur ayamnya luar biasa. Ini ada pertanyaan titipan dari teman saya yang punya bisnis bubur, Kang, di Jakarta. Pertanyaannya, ini penting. Katanya penting. Diaduk apa enggak gitu ya? Bukan. Nah, tim diaduk apa enggak? Saya diaduk. Tas kita. Diaduk ya. Emang enakan diaduk atuh, ih pakai sambal. Selanjutnya, Kang Emil. Dilan atau ada apa dengan cinta? Dilan, karena saya banget. Kumaha? Dilan. Saya banget. Saya banget. Saya, karena settingnya tahun 90-an, pacarannya naik motor, walaupun bukan bulia. Mantan yang pertama. Oh gitu, sama mantan yang pertama naik motor. Siap-siap. Ya, jadi memorinya memori Dilan. Di Bandung juga. Jangan-jangan jalannya sama lagi.
Beda di pinggir kota. Jangan diceritain nanti hati saya terluka. Oke, selanjutnya Kang, Raisa atau Isyana? Ulangi lagi. Selanjutnya Raisa atau Isyana? Isyana karena kemarin saya jadi saksi nikahnya. Isyana atau Bu Cinta? Bu Cinta lahir batin dunia akhirat, amin. Alhamdulillah, ya Allah. Tuhan tolong sisain yang kayak gini masih muda satu di Jawa Barat. Biar saya deketin. Oh enggak. Amin. Ntar saya cariin mau jajaka Bandung. Amin, amin. Ya udah, hatur nuhun Kang Emil, terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. teman-teman yang semua tenaga medis di Jawa Barat yang sudah membantu percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, Kang. Amin. Salam-salam terakhir dan juga pesan terakhir deh untuk anak muda yang lagi nonton CNN Indonesia. Ya, masa depan Indonesia itu ditentukan oleh kualitas anak mudanya. Menghancurkan masa depan sebuah bangsa, caranya adalah dengan menghancurkan anak mudanya. Maka anak muda Indonesia harus jadi generasi yang cerdas supaya bisa bersaing, tapi juga menjadi generasi yang peduli. Karena Indonesia itu negeri indah tapi banyak masalah. Bencana alam, bencana oleh manusia. Jadi kita butuh dua kualitas itu, cerdas dan peduli. Berikutnya adalah jadilah pemuda yang memberikan solusi, bukan hanya pemuda yang maki-maki. Di era internet seperti ini, begitu mudahnya anak-anak muda itu main komen-komen, maki-maki, bully-bully, julid-julid, nyinyir-nyinyir. Tapi dia tidak bisa berargumentasi, dia kurang bisa memberikan solusi. Bukan itu generasi yang kita butuhkan. Kita butuh yang kritis, tapi dengan etika. Kita tidak butuh orang yang IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya rendah. Kita harus punya dua-duanya. Oleh karena itu saya harap, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, ini momentum menentukan kualitas anak muda kita. Tolong bantu pemerintah, tolong membantu tetangganya, masyarakat. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang bermanfaat, minimal jadi orang yang tidak merugikan, kira-kira begitu. Jadi situasi hari ini begitu. Kalau Anda tidak bisa bantu, minimal jangan merugikan masyarakat dengan cara-cara yang sangat tidak kita apresiasi. Itu saja, percayalah kita akan melalui ini bersama. Dengan kebersamaan, saya yakin insya Allah kita pasti menang melawan COVID-19. Atur nuhun. Kita menang, kita tunggu semua upaya-upayanya, juga transparansinya ya Kang Emil, di Pikobar, di website Corona Jawa. Terima kasih banyak Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami di Instagram Live CNN Indonesia TV. Hatur nuhun Kang.